Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabatku di mana saja berada, sahabat channel Nasyid Hasan bin Sabit semuanya, pada kali ini saya akan membuat konten tentang tutorial tentang yang harus dimiliki seorang qori'ah yang pemula ya. Jadi konten ini kemarin sebenarnya bermula banyak yang nanya kepada saya tentang bagaimana supaya kita bisa mempunyai suara yang bagus ya, bisa qiraah dengan baik, nafas dengan panjang dan sebagainya gitu ya. Jadi konten kali ini insya Allah akan menjawab semuanya ya. Kalau konten-konten kemarinnya kita membuat konten video tentang ayat-ayat hari besar Islam gitu ya, seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan acara-acara nuzul Quran dan lain-lain. Kali ini saya akan membuat tips-tips yang harus dimiliki seorang qori'ah pemula itu apa ya. Oke, langsung saja. Sebelum masuk kepada itu, mungkin perlu diketahui hal yang paling mendasar bagi seorang qori' itu apa. Hal yang paling mendasar yang harus dimiliki seorang qori'ah itu apa? Maka jawabannya adalah ada tiga. Yang paling mendasar, yang pertama adalah seorang qori' tentu yang paling utama adalah suara. Jadi kita mengaji, kita yang akan diperdengarkan kepada yang audien, yang diperdengarkan kepada masyarakat, yaitu adalah suara. Ya, tentu suaralah yang akan berpengaruh nanti kepada yang mendengarkan ya, bacaan-bacaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang harus dimiliki seorang qori', nafas ya. Jadi tidak cukup dengan suara tapi nafas juga ya. Yang ketiga adalah dia harus menguasai penguasaan materi, entah materi lagu, materi suara, dan materi-materi yang lainnya gitu ya. Jadi saya akan membahas satu persatu ya. Sekarang saya akan membahas tentang bagaimana cara melatih suara dengan benar itu. Ya, tentu pertanyaan lagi ini kan. Yang pertama adalah suara. Jadi cara melatih suara itu sebenarnya banyak ya. Tapi tidak sembarangan melatih, juga ada tata caranya itu ya. Kalau kebiasaan kita dulu, saya pribadi waktu di pondok ya, di Sukorojo, di pesantren Sukorojo Asem Bagus, Sukorojo, pesantren Syafi'iyah itu, saya biasanya kebiasaan saya olahraga pagi untuk melatih vokal itu ya. Jadi olahraga lari dengan olahraga yang berkenaan dengan rongga mulut ini. Jadi itu yang kita lakukan setiap pagi istiqomah itu ya. Jadi olahraga sangat membantu kepada suara. Ya. Nah, itu yang pertama. Setelah olahraga, yang kedua adalah kita bersenandung, berteriak. Tentu berteriaknya tidak sembarangan teriak seperti nah gitu juga ya, tapi ada tata caranya juga itu. Berteriak dengan tetap dalam panduan tilawah ya. Biasanya kalau kata guru saya dulu itu. Jadi ketika kita pertama kali mengeluarkan suara pagi, maka harus dengan nada mulut tertutup. Jadi dengan cara mulut tertutup. Contoh ya, paling rendah. Ya. Setelah seperti itu sudah kita mengayun-ayun nada itu dengan mulut tertutup. Nada itu ya, setelah lama-lama sudah mulai panas, naikkan lagi nadanya itu. Kalau itu nada nawa, soalnya nada nawa ya, nada koror. Kita naikkan lagi ke nada Husaini.
Jadi seperti itu ya. Terus sampai betul-betul suara kita terasa luntur itu ya. Terasa enak. Kalau masih dipaksakan itu masih belum berarti. Berarti suaranya masih istilahnya penempatan suaranya masih belum berarti. Terus sampai dilakukan itu, sampai betul-betul nada tinggi sampai dia tidak kuat dengan mulut tertutup. Ya. Dilakukan berulang-ulang sampai betul-betul nada tertutup, suara tinggi. Semuanya contoh itu ya. Kalau sudah kuat, kalau sudah tidak kuat ya, berarti selesai sudah. Kita beralih kepada nada paling rendah. Dengan nada suara terbuka ya. Seperti itu ya. Terus nada Husaini. Terus nada jawab, nada jawab, syuri jawab. Terus seperti itu. Itu dilakukan setiap hari seperti itu ya. Insya Allah lama-lama suara kita, pita suara kita akan mulai luntur nanti. Ya, insya Allah bisa dicoba dengan sahabat-sahabat para kori-kori yang pemula ya. Yang ketiga juga sangat mendukung, yaitu adalah menghindari makanan-makanan yang akan mengganggu pada pita suara. Ya, seperti es, pedas-pedas gitu ya. Itu jadi harus dihindari oleh seorang kori-koriah itu ya. Terus yang berminyak-minyak itu ya. Jadi harus dihindari dulu karena kita kan masih pembentukan ya. Pembentukan vokal itu ya. Jadi harus betul-betul dijaga betul gitu ya. Terus nafas juga, ini penting juga nafas. Itu yang pertama tadi suara, yang kedua nafas. Ini bisa dengan cara apa? Nafas caranya ya dengan cara lari ya, cara dengan lari. Biasanya kalau nafasnya pendek ya gak bisa biasanya ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan dengan indah kalau nafas kita pendek. Nah ini, jadi suara perlu juga, suara yang bagus perlu, tapi harus diimbangi dengan nafas juga ya. Supaya apa? Supaya kita membawakan tenang ya, sehingga yang mendengarkan itu menjadi enak gitu, tidak keburu-buru itu. Biasanya kalau kita nafasnya pendek, itu kan tidak terfikir untuk menghayati betul-betul meresapi lagu itu. Biasanya dia ingin cepat-cepat selesai gitu loh. Karena nafasnya pendek, akhirnya penjiwaan itu ya, itu rasa itu tidak ada gitu. Jadi penting. Latihannya dengan olahraga, lari, renang, itu bisa. Kalau renang itu biasanya ketika renang menyelam ke dalam air, dia menahan sekuat mungkin. Kira-kira kuatnya berapa detik itu ya. Kalau kuatnya 30 detik ya, nanti dilatih lagi berapa detik. Nambah 2 detik, nambah terus seperti itu sampai betul-betul nambah terus. Ya. Lari juga seperti itu, dalam keadaan lari juga ambil nafas. Ya, biasanya ya maaf saja, kebiasaan kita biasanya itu kalau tidak terbiasa dia akan berkunang-kunang gitu. Biasanya kalau nahan sambil lari, apalagi 1 kilo lebih itu ya, itu biasanya berkunang-kunang gitu ya. Berkunang-kunang gitu ya. Pokoknya itu sudah kayak seperti mau semaput itu ya. Itu terbiasa ya, harus terbiasa seperti itu ya. Terus cara melatih nafas juga harus membiasakan membaca ayat dengan ayat-ayat panjang, dilatih. Ya, pokoknya contoh ayat-ayat yang wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Contoh itu ya. Ya. Soalnya berapa ayat itu ya. Itu diulang terus, diulang. Saya kuatnya sampai wasyamsi wa duha wal qamari itu. Ayat semuanya sampai gitu.
Ya besok kita ulangi lagi. Talaha wan nahari. Terus sampai seperti itu. Biasakan melatih seperti itu ya. Jadi itu nafas ya. Jadi perlu dilatih oleh sahabat-sahabat para qori-qori pemula, bisa dilatih, bisa dicoba di rumah masing-masing. Terus yang ketiga yang harus dimiliki seorang qori adalah penguasaan materi. Ya. Jadi sebenarnya qori itu tidak usah tidak usah hafalkan variasi-variasi, pingin variasi itu, variasi enggak. Sebenarnya pengalaman kita dulu ya waktu di pondok itu. Sebenarnya intinya harus banyak mendengarkan gitu. Kita dulu itu sering banyak mendengarkan syekh-syekh Timur Tengah. Terus selalu diulang mau tidur, terus didengarkan itu. Itu secara tidak langsung, itu nanti kalau kita baca itu seakan-akan ikut juga nanti kita itu seakan-akan langsung nangkap sendiri itu. Kenapa? Ya mungkin akibat karena sering mendengarkan itu. Ya, makanya para sahabat biasakan mendengarkan lagu-lagu tilawah. Kalau kami di Indonesia sekarang banyak Ustaz Darwin Hasibuan, ada Ustaz Haji Mukmin Ainul Mubarak gitu ya. Jadi qori-qori yang saat ini sudah populer di Indonesia itu perlu dicontoh. Tapi kalau bisa contoh lagunya saja, tapi jangan sampai mencontoh sampai karakternya ya. Jadi seorang qori itu tidak boleh meniru karakter orang lain. Jadi harus punya jati diri sendiri. Jadi dia punya karakter diri, karakter apa istilahnya? Karakter ciri khas itu ya. Tidak boleh ya. Kalau lagu mungkin bisa ditiru ya. Tapi kalau karakter tidak boleh. Karena kita mempunyai setiap orang itu mempunyai karakter suara yang berbeda-beda ya. Ya, seperti itu. Biasakan banyak mendengarkan lagu-lagu tilawah itu. Syekh-syekh yang Timur Tengah, ada Syekh Mustafa Ismail, ada Siddiq Al-Minsawi, ada Syekh Rohid Mustafa Golgosh, Rohid Mustafa Golgosh, dan banyak contoh syekh-syekh yang lain itu ya. Mungkin itu dulu cukup dari saya. Itu merupakan tutorial yang harus dimiliki seorang qori-qoriah pemula. Ya, semoga bermanfaat dan insya Allah video-video selanjutnya saya akan membuat konten tentang lagu-lagu tilawah. Ya. Kepada sahabat-sahabat jangan lupa ya, kalau suka video ini like ya, subscribe, share dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.